Assalamualaikum Pak Vin. Saya sudah berada di depan Makukuhan ini. Ya, saya akan ke sana sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Kali ini kita akan berwisata ziarah di makam Ki Ageng Makukuhan, Sapa Wisata Joneng Temanggung. Mari ikuti saya. Alhamdulillah. Ini Pak, maksud kami mau berziarah di makam Makukuhan. Sebetulnya makam Makukuhan ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Buka dari jam 7 sampai malam. Nanti kan berziarah juga jamnya tidak menentu. Oh, nggih. Kalau Bapak dari mana? Saya dari Temanggung, Pak. Iya, dari Temanggung saja. Makam Makukuhan ini sejarahnya pripun nggih, Pak? Sejarah singkatnya untuk makam Makukuhan ini beliau berasal dari seberang Cina ya. Kemudian memang berguru ke Sunan Kudus, kemudian diperintahkan untuk menyebarkan ataupun syiar di wilayah Jawa, khususnya di Kabupaten Temanggung. Jadi untuk Ki Ageng Makukuhan sendiri mempunyai tiga aspek ataupun tiga program pada waktu syiarnya. Yang pertama itu syiar Islam itu sendiri, kemudian yang kedua pertanian, yang ketiga adalah pengobatan. Jadi saya ulang lagi, yang pertama itu syiar agamanya, kemudian pertanian ataupun peternakannya, yang ketiga adalah pengobatan. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan berkeliling wisata Makukuhan. Nggih, Pak. Monggo. Terus kok. Moga Pak. Pak Vin mau tanya ini, daerah asal wisatawan itu dari mana saja ya? Kalau wisatawan untuk religi Makukuhan ini rata-rata memang dari lingkup Kabupaten Temanggung. Tapi dari luar Kabupaten Temanggung pun juga banyak, banyak. Namun untuk waktunya itu kadang ketika bulan-bulan tertentu, misal atau apa itu biasanya rombongan. Oh begitu ya. Kalau untuk yang sering identitasnya untuk religi ini itu kebanyakan dari sekitar Kabupaten Temanggung. Terus untuk fasilitas yang didapat para peziarah di makam Ki Ageng Makukuhan ini apa saja ya? Fasilitasnya ada MCK, kamar mandi, kemudian kita sediakan juga kios-kios di Kramatan, ada warung kafe putih, kopi, kemudian kamar mandi. Nah, terus protokoler kesehatan pun kita tidak lupa, Pak. Jadi kita tetap menerapkan protokoler kesehatan sesuai dengan arahan Bapak Bupati ya. Utamanya untuk ketika pengunjung itu mau masuk, dia harus cuci tangan dulu, kemudian kita ukur dengan termogan dan wajib menggunakan masker. Sehingga kita juga keamanan dan kenyamanan dari peziarah ini bisa dirasakan di wisata religi Makukuhan. Ngaten Pak Vin, terus ini kita mau menuju ke mana dulu nih Pak? Kita menuju ke makam Mbah Beliau dulu. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya sini sebelah. Ya. Monggo Pak.
punika makam sinten nggih? Ini kok makam Mbah Kiai Bio, ini istrinya. Saged dijelaskan Mbah Bio niku sinten? Untuk secara singkatnya, Mbah Kiai Bio adalah bisa dikatakan tangan kanan dari Mbah Ki Ageng Makukuhan. Tapi untuk lingkup di luar Kabupaten Temanggung, misalnya ketika ada musyawarah ataupun butuh dengan komunikasi dengan yang lain, ini yang diutus adalah Mbah Kiai Bio. Makanya di kalangan masyarakat dikenal sebagai Mbah Kiai Bio. Jadi untuk lawatan bicara ke sana, juru bicara lah katakanlah seperti itu. Juru bicaranya Ya, Mbah bicara dari Mbah Ki Ageng. Ya, Ageng Makukuhan. Terus apa yang biasa dilakukan para pelihara, Pak? Kalau para pelihara itu kesini ya, yang pertama itu mendoakan ya, mendoakan. Kemudian kalau dulu memang lebih banyak dari etnis Tionghoa yang berziarah ke Mbah Kiai Bio ini. Jadi memang kesini utamanya adalah mendoakan. Untuk yang lain-lain itu dari pribadi masing-masing berziarah. Ngaten nggih Pak. Terus ini selain di Mbah Bio kita menuju kemana ini? Nanti kita ke makam Mbah Ki Ageng Makukuhan. Nanti setelah itu kita ke Sendang Pelanangan. Ya, sementara kita bisa berdoa dulu Pak. Ya. Sekalian atau tanglet itu apa saja hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi peziarah yang datang ke makam Mbah Ki Ageng Makukuhan. Ya. Jadi kan untuk di wisata religi ini kan sudah ada kepengurusan makamnya, kemudian juga ini tentunya ada tata tertibnya. Yang pertama untuk parkir kendaraan itu tidak boleh untuk parkir di pelataran makam ini, jadi di bawah sana tadi. Nanti ketika di dalam itu tidak boleh memotret atau mengambil gambar. Ya. Kemudian juga HP harus dimatikan untuk menjaga kekhidmatan kita. Sampai di belakang ya, sambil istirahat kita sedikit tanya Pak Bin. Di dalam komplek makam Mbah Makukuhan itu terdapat makam siapa? Ya, yang pertama makam utama Mbah Makukuhan, kemudian ada istri beliau dan santri-santrinya. Bisa dijelaskan secara singkat tentang Mbah Makukuhan? Untuk Mbah Makukuhan ini memang sosok ulama pada zaman dulu ya. Di masih era Wali Songo, kemudian perintah tadi di depan saja jelaskan sedikit dari Sunan Kudus untuk menyebarkan syiar Islam di Kabupaten Temanggung. Di sisi lain juga untuk Mbah Ageng Makukuhan ini juga berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi untuk syiar di sini rata-rata lebih cenderung ke melalui pertanian, peternakan, pengobatan. Ini memang ciri khasnya Mbah Ageng Makukuhan untuk syiarnya itu melalui jalur pertanian, khususnya tembakau itu Pak. Ya, tembakau dan Ya, tembakau di tembakau. Ya, untuk para peziarah biasanya kesini ini ngapain Mbak? Para peziarah tentunya tak lain mereka untuk mendoakan, kemudian kita itu harus mengenang daripada Mbah Ageng Makukuhan ini dulu syiarnya bagaimana zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan enak Pak, untuk syiar agama sudah fasilitas tersedia ya, tapi untuk zaman dahulu orang syiar itu kemana-mana jalan kaki. Fungsi daripada berziarah sendiri adalah yang pertama mendoakan, yang kedua mengenang daripada perjuangan aulia Allah, wali Allah ataupun orang-orang soleh yang kita ziarahi. Kemudian yang ketiga kita meneruskan
mendoakan, mengenang dan meneruskan perjuangan syiar dan apa yang dulu dilakukan oleh beliau-beliau yang sudah meninggal. Sekarang ini bisa juga kita berdoa di sana, Pak? Ya, bisa nanti saya bukakan. Kalau Pak Eko nanti silakan berdoa. Lur, kali ini kami akan berdoa di makam Mbah Ki Ageng Makukuhan. Mohon maaf sementara dulur tidak bisa mengikuti masuk ke dalam untuk menghormati daripada makam tersebut. Sementara juga tidak boleh untuk mengambil gambar dan juga harus mematikan HP. Saya tinggal dulu ya, Lur. Kita sudah sampai di Pak Bin, ini namanya kok Sendang Planangan? Oke, karena arti dari Planangan itu sendiri adalah laki-laki, jadi ini sedang laki-laki. Jadi lebih identik sedang lanang gitu lah. Terus apa yang didapat wisatawan di Sendang Planangan ini? Kalau di Sendang Planangan ini juga ada musola. Konon ceritanya dulu ini adalah masjid dari Mbah Ageng Makukuhan sendiri, masjidnya di sini. Kemudian kalau beliau mengambil air untuk wudhu dan sebagainya juga di Sendang Planangan. Ini juga ada sungai, kemudian ada batu kesuburan ataupun batu untuk wudhu dan melaksanakan sholat. Oh, itu ada batu kesuburan. Ada batu. Iya, itu maknanya apa itu batu kesuburan? Jadi atau untuk apa? Ketika ada pasangan yang belum lama tidak mempunyai keturunan, itu bisa berikhtiar di Sendang Planangan ini, kemudian di batu kesuburan. Tentunya itu adalah sebagai sarana. Berarti ada doa-doa khusus yang di batu tersebut? Enggak, saya kira itu hanya sebagai sarana saja. Tentunya kita tak lepas harus meminta kepada Allah SWT. Gitu ya. Bisa kita menuju Ya. ke Sendangnya? Jadi dijelaskan tentang kondisi lokasi di sini apa saja yang ada di sini. Jadi ini sebelah kanan kita ini Sendang Planangan itu, kemudian dibagi dua, ada yang untuk putra, ada yang untuk putri. Jadi bukan suatu kesunahan, tapi lebih afdol ketika para jamaah itu mau ziarah, itu dianjurkan untuk bersuci dulu ataupun mandi dulu di sini, baru naik untuk berziarah ke makam Ki Ageng Makukuhan. Bisa kita lihat di sana, Pak Eko? Iya. Saya lepas masker dulu. Lur, kali ini kita di tempat Sendang Planangan. Jadi saya mau mencoba berwudu dulu di Sendang Planangan. Mari ikuti saya. Adakah pesan khusus bagi wisatawan religi yang mau berziarah ke makam Mbah Ki Ageng Makukuhan? Oh ya, ada beberapa Pak pesannya. Yang pertama, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, begitu langit dijunjung. Ibaratnya di mana kita berada, kita harus menghormati entah itu desa ataupun apalagi ini adalah makam dari wali Allah. Sehingga harus kita hormati, bukan berarti untuk ditakuti, tapi kita menghormati. Kemudian yang kedua,
berziarah itu adalah yang utama adalah untuk mendoakan supaya Raden Makukuwan ini diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, bukan untuk dimintai apa yang menjadi hajat kita ataupun apa yang menjadi hajat dari para wisatawan, karena dalam agama Islam sendiri itu tidak diperbolehkan. Jadi berziarah cuma mendoakan, intinya mendoakan leluhur yang ada. Insya Allah dari tawasul kita kirim doa kepada siapa aja yang kita tawasul, insya Allah itu akan kembali ke diri kita. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak perlu kita mbah nuwun atau apa ini tidak diperbolehkan. Untuk harapan Bapak tentang wisata religi Makukuwan itu apa? Jadi harapannya untuk wisata religi Makukuwan ini nantinya lebih dikenal oleh seluruh pelosok masyarakat kita. Utamanya kalau di lingkup kabupaten bahkan Jawa Tengah itu sudah dikenal ya, tapi untuk lingkup internasional itu kita juga sangat berharap banyak pengunjung yang dari luar kota ataupun luar provinsi. Tentunya tak lepas dari dukungan dari Kabupaten Temanggung, Pemda selaku mereka yang mempunyai budget ini ya, istilahnya untuk kewenangan dan sebagainya. Kemudian juga selama ini sudah sangat-sangat didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung. Syukur-syukur nanti dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Nasional bisa untuk lebih mendorong kami untuk memajukan wisata religi Makukuwan ini. Ya. Terima kasih Pak Bin telah menemani kami jalan-jalan berziarah ke Mbah Ageng Makukuwan. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Amin, sama-sama Pak Ito. Sampai bertemu lain waktu. Dari makam Ki Ageng Makukuwan, Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Sapa wisata. Jo nang Temanggung. Jo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.